Bapakku, supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci yang mengatakan harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap membawa pedang dan pentung. Sangkamu ini aku penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentungan untuk menangkap aku. Tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, tapi kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, Orang ini berkata bahwa dia dapat meruntuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Dia menghujat Allah. Untuk apa perlu kita saksi lagi? Kamu sendiri telah mendengar hujatnya." Jawab Yesus kepadanya, Engkau sendiri telah mengatakannya. Akan tetapi mulai dari sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan akan datang dari sana di atas awan-awan di langit. Lalu imam besar itu mengoyangkan pakaiannya dan berkata kepadanya, Dia menghujat Allah. Untuk apa? Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sendiri telah mendengar hujatnya. Dia harus dihukum mati. Lalu orang-orang menodai dia dan memukulnya. Orang-orang lain semua memukul dia dan berkata kepadanya, Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. tetapi ia menyangkanya dan berkata, Aku tidak tahu apa yang kau maksud. sementara itu, setelah ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba datang kepadanya dan berkata kepadanya, Orang ini juga bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. tetapi ia menyangkanya dengan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Sementara itu, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata kepadanya, Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Maka mulailah air berkokok dan teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ketika hari mulai siang, semua imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia dan menyerahkannya, lalu membawanya kepada Pilatus
wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesal